Hai semuanya, perkenalkan nama saya Danzara Fatin dari tim 2 KKN Undip 2021 wilayah Surakarta. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai penerapan urban farming hortikultura jenis sayuran dengan menggunakan sistem pertanian vertikultur. Apa sih urban farming itu? Urban farming merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di daerah perkotaan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan hasil produk pertanian di perkotaan. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan bahan pangan yang memiliki gizi seimbang untuk menjaga imunitasnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menunjukkan perilaku konsumtif untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara membeli bahan pangan secara berlebihan, atau dapat kita sebut dengan panic buying. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan ketersediaan bahan pangan di pasar cenderung menurun. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, urban farming merupakan jawabannya. Salah satu penerapan urban farming yang dapat dilakukan dalam skala rumah tangga yaitu sistem pertanian vertikultur. Apa sih pertanian vertikultur itu? Pertanian vertikultur merupakan kegiatan bercocok tanam yang disusun secara vertikal dengan memanfaatkan lahan sempit secara optimal. Nah, pertanian vertikultur walaupun terlihat rumit, akan tetapi mudah untuk diterapkan dan dilakukan dalam skala rumah tangga. Alat dan bahan yang digunakan pun mudah ditemukan di sekitar kita, atau kita dapat menggunakan barang bekas untuk menjadi instalasi vertikultur. Nah, dalam pembuatan instalasi vertikultur, kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak terpakai atau barang yang sering kita jumpai di sekitar kita. Yap, salah satunya yaitu botol plastik bekas. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Ada botol plastik bekas, cutter, tali, spidol, dan solder. Kemudian, pada bagian badan botol, beri tanda kotak untuk pembuatan lubang dengan ukuran kira-kira panjang 8 cm dengan lebar 7 cm. Lalu, cutter pada bagian tanda kotak tersebut untuk lubang tanam. Nah, setelah lubang tanam terbentuk, beri lubang bulat di bagian bawah menggunakan solder untuk memperlancar airase dan drainase pada tanah. Lubang bulat juga diberikan pada bagian ujung botol untuk memasukkan tali ke dalam botol. Setelah pembuatan lubang bulat selesai, masukkan tali ke dalam lubang tersebut dan ikat pada bagian bawah botol untuk menyangga botol tersebut. Lakukan secara berulang pada botol lainnya. Perakitan vertikultur dengan botol plastik pun selesai. Begini hasil akhirnya. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi mengenai tata cara budidaya tanaman hortikultura dalam skala rumah tangga. Yang pertama yaitu pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk menggemburkan tanah atau media tanam yang akan kita gunakan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Masukkan media tanam ke dalam tray atau tempat semai dan beri lubang tanam. Untuk kedalaman lubang tanam sendiri tergantung dengan benih yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan benih pakcoy dan bayam. Dikarenakan benih tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil, maka kedalaman lubang tanam cukup dengan satu ruas jari telunjuk saja atau sekitar 2 cm. Setelah pembuatan lubang tanam, kita dapat memasukkan benih ke dalam lubang tanam yang dimana masing-masing lubang tanam berisikan 2 benih tanaman. Kemudian tutup kembali lubang tanam dengan tanah. Tanaman dapat dipindah tanam dari tray atau tempat semai ke pot vertikultur yang telah kita buat. Nah, pemindahan tanaman dari tray ke pot vertikultur dilakukan dengan cara mengambil semua tanah yang ada pada tanaman semai dan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman. Kemudian, buat lubang tanam pada pot vertikultur dengan kedalaman tanam kira-kira 5 cm. Kemudian, masukkan tanaman semai ke dalam pot vertikultur.
Lakukan pemeliharaan tanaman pakcoy dan bayam selama kurang lebih 30 hingga 45 hari dengan cara penyiraman setiap pagi dan sore, pemupukan, penyiangan gulma, dan pengendalian OPT yang menyerang tanaman. Setelah 30 hingga 45 HST, tanaman pakcoy dan bayam dapat dipanen. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman dari tanah.